Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ika Novia Ardani. Saya mahasiswi semester 1 dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Departemen Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Hukum dengan NIM 233690057. Di sini saya akan membawakan sebuah materi dari mata kuliah pengantar kewirausahaan yang berjudul Bisnis Model Kanvas. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan bisnis model? Sebelum kita membahas tentang bisnis model kanvas, sebaiknya kita memahami dulu apa yang dimaksud dengan bisnis model. Bisnis model adalah sebuah konsep atau model dasar yang memberikan penjelasan bagaimana sebuah usaha dapat memberikan keuntungan. Jadi, di bisnis model ini ada bagian-bagiannya, yaitu yang pertama, jenis produk yang dihasilkan serta kapasitas tenaga kerja dalam memproduksinya. Yang kedua, strategi marketing atau pemasaran yang pelaku usaha lakukan meliputi distribusi, pengiriman, sampai proses penjualan. Yang ketiga, strategi metode pembayaran dari pelanggan untuk setiap harga produk. Jadi, di dalam bisnis model ini ada beberapa macam bisnis model yang lagi eksis pada saat ini. Yang pertama itu adalah bisnis franchise, yang kedua ada bisnis marketplace, yang ketiga ada bisnis dropship, yang keempat ada bisnis subscription, dan yang terakhir adalah bisnis manufaktur. Bisnis manufaktur ini bisnis yang bergerak di bidang mengolah bahan mentah menjadi setengah jadi maupun jadi. Misalnya seperti perusahaan karet, kaca, dan yang lainnya. Nah, baiklah teman-teman, kita akan masuk ke bisnis model kanvas. Apa sih yang dimaksud dengan bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas atau BMC adalah alat manajemen strategis untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis dengan mudah dan cepat. Bisnis model kanvas atau MBC ini berbentuk dokumen satu halaman yang bekerja melalui elemen fundamental bisnis atau produk, serta menyusun ide dengan cara yang koheren. Nah, dalam bisnis model kanvas, kita dapat menggunakan berbagai cara. Yang pertama adalah visual thinking. Visual thinking adalah dengan membuat poster berukuran besar dan menempelkannya pada dinding. Setelah itu, founder dapat menggunakan sticky note seperti post-it untuk mengisi 9 elemen. Sticky note memungkinkan group thinking karena setiap orang dalam tim dapat berpartisipasi dengan aktif. Yang kedua ada iterasi dengan cepat. Iterasi adalah proses di mana founder keluar dari kantor atau ruangannya dan mencoba memvalidasi idenya. Kemudian kembali ke kantor untuk memperbaiki model bisnis dan produknya berdasarkan feedback yang didapat dari market. Dengan sifat ringkas dan menyeluruh dari BMC, founder dapat dengan cepat melakukan iterasi ini. Cara yang ketiga adalah dengan cepat melihat 9 komponen. Dengan cara ini, tim dapat menemukan hubungan dari peluang pasar atau proporsi nilai unik, sehingga diharapkan tim dapat mendokumentasikan ide-ide baru sebagai hipotesis baru untuk menguji BMC sebagai iterasi baru. Cara yang selanjutnya adalah dengan memudahkan startup untuk membaginya dengan rekan kerja. Maksudnya di sini, karena BMC disajikan dalam bentuk poster besar dengan ditempel pada dinding, maka mudah untuk berbagi melalui foto atau mengambil poster dari dinding untuk diperlihatkan kepada pihak lain yang berkepentingan.
Cara yang terakhir adalah memaksa tim dengan ringkas menyampaikan pikirannya. Di sini, tim dipaksa untuk menjelaskan dengan tepat dan ringkas apa yang mereka uji atau apa yang akan mereka tindak lanjuti pada iterasi berikutnya. Karena informasi-informasi itu dicatat dengan pendek pada post-it. Nah, dalam bisnis terdapat beberapa elemen. Terdapat 9 elemen. Yang pertama itu adalah value proposition. Yang dimaksud dengan value proposition ini adalah pondasi untuk segala bisnis atau produk. Value proposition merupakan konsep dasar dari pertukaran nilai antara bisnis Anda dengan pelanggan atau klien Anda. Umumnya, value ditukar oleh customer dengan uang ketika masalah mereka diselesaikan oleh solusi bisnis atau produk yang Anda tawarkan. Yang kedua adalah customer segment. Customer segment ini adalah praktik membagi basis pelanggan menjadi kelompok individu yang serupa dengan cara tertentu, seperti usia, jenis kelamin, minat, dan kebiasaan berbelanja. Elemen yang ketiga adalah customer relationship. Yang dimaksud dengan customer relationship ini didefinisikan sebagai mana bisnis berinteraksi dengan pelanggannya. Jadi, apakah bisnis Anda ini bertemu langsung dengan pelanggannya atau lewat telepon atau secara dijalankan secara online, sehingga hubungannya juga akan online. Elemen yang keempat adalah channel. Channel didefinisikan sebagai jalan yang digunakan pelanggan untuk berhubungan dengan bisnis dan menjadi bagian dari siklus penjualan. Channel ini umumnya tercakup dalam rencana pemasaran. Yang kelima adalah revenue streams. Revenue stream ini didefinisikan sebagai cara bisnis Anda mengubah value proposition atau solusi untuk masalah pelanggan menjadi keuntungan finansial. Yang keenam ada key activities. Key activities bisnis atau produk adalah tinggalan yang dilakukan bisnis untuk mencapai value proposition bagi pelanggan. Yang ketujuh ada key resources. Key resources artinya sumber daya yang dibutuhkan bisnis Anda untuk berbisnis. Sumber daya ini adalah apa yang dibutuhkan secara praktis untuk melakukan tindakan atau aktivitas bisnis Anda. Yang ke-8 ada key partners. Key partners adalah daftar perusahaan, pemasok, pihak eksternal lain yang mungkin Anda perlukan untuk mencapai key activist bisnis dan memberikan value kepada pelanggan. Yang ke-9 adalah cost structures, yang artinya didefinisikan sebagai biaya moneter operasi bisnis. Nah, model kanvas dan kaitannya. Tujuan bisnis model kanvas adalah membantu para pemilik bisnis atau entrepreneur untuk memetakan atau mengkomunikasikan aspek-aspek kunci dari model bisnis mereka dengan cara yang mudah dipahami oleh orang lain. Pemilik bisnis biasanya membangun, menguji, dan mengelola bisnis yang berpotensi untuk sukses. Lebih lanjut lagi, BMC dapat meningkatkan fokus dan kejelasan tentang apa yang ingin dicapai oleh bisnis seorang pengusaha. Selain itu, BMC bisa jadi salah satu media untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan dari model bisnis, mencari ide-ide baru, serta mengembangkan bisnis untuk jangka waktu yang panjang. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari materi ini adalah bisnis model yang bagus tentu akan mendapatkan profit yang besar bagi suatu bisnis, dikarenakan selain produknya disukai oleh pelanggan, ada kemungkinan investor tertarik untuk memberikan pendanaan. Manfaat yang didapat diantaranya, yang pertama, unggul dari kompetitor, yang kedua menarik perhatian investor, yang ketiga manajemen keuangan yang teratur. Model Canvas atau BMC memiliki 9 elemen, yaitu Customer Segment, Value Proposition, Channel, Customer Relationship, Revenue Stream, Key Resources, Key Activities, Key Partnership, dan Cost Structure. Dari BMC kita dapat melihat lebih akurat bagaimana usaha yang akan atau sedang dijalankan, serta dengan BMC dapat memetakan suatu bisnis lebih sederhana dan strategis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika masih banyak kesalahan, dan bye. Assalamualaikum.